5 Wahyu 2:5, ingatlah dari ketinggian mana kamu jatuh. Bertobatlah dan lakukan apa yang kamu lakukan pada mulanya. Jika kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan memindahkan kaki dianmu dari tempatnya. Wahyu 2:5 gereja-gereja Wahyu gereja secara keseluruhan menjadi nominal dan akhirnya tidak lagi menjadi pelita bagi masyarakat di sekitarnya. Ini benar dalam sejarah banyak gereja. Dari generasi ke generasi, mereka sering menjadi nominal. Tetapi sekali lagi, ini tidak berbicara secara individual. Wahyu 3:1-5, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang menahan ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu pekerjaanmu, kamu dianggap hidup, tetapi kamu sudah mati. Apa yang tersisa dan akan mati, karena saya belum menemukan pekerjaan Anda sempurna di hadapan Tuhan saya. Karena itu ingatlah apa yang telah Anda terima dan dengar, taat dan bertobat. Anda tidak akan tahu jam berapa saya akan datang kepada Anda, namun, Anda memiliki beberapa orang di Sardis yang tidak mengotori pakaian mereka. Mereka akan berjalan dengan saya, berpakaian putih, karena mereka layak. Dia yang menang akan, seperti mereka, berpakaian putih. Saya tidak akan menghapus Anda namamu dari kitab kehidupan, tetapi aku akan mengakui namamu di hadapan Bapakku dan para malaikatnya. Sebagian besar gereja ini terdiri dari orang-orang Kristen nominal yang belum diselamatkan, seperti yang Yesus katakan, kamu sudah mati. Dalam 1 Yohanes pukul 5:12, Yesus berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Kebanyakan orang Kristen ini tidak memiliki anak. Tetapi beberapa melakukannya, dan kepada mereka ini Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan pernah menghapus nama mereka dari kitab kehidupan. Lebih jauh, beberapa orang menunjukkan bahwa ungkapan, aku tidak akan pernah menghapus namamu, menyiratkan bahwa ada beberapa orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang namanya akan dihapuskan. Tapi itu tidak mengatakannya secara eksplisit. Namun, beberapa akan menunjukkan Lukas pukul 10:20, namun demikian, bersukacitalah bukan karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama mereka ada tertulis di surga, yang diberitahukan kepada murid-murid yang kita anggap Yudas ada di antara mereka, tetapi yang kemudian dihukum. Apakah dia kehilangan keselamatannya? Selain fakta bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari Tuhan sampai roh itu datang pada hari Pentakosta dan oleh karena itu jaminan bagi mereka yang lahir dari Tuhan tidak berlaku sampai saat itu, Yesus mungkin tidak mengatakan kepada mereka bahwa nama mereka sebenarnya tertulis dalam kitab kehidupan pada pukul waktu itu. Misalnya, jika saya berkata, jangan menangisi susu yang tumpah, menangislah karena kehilangan saudaramu. Artinya kematian saudaramu, tapi sebenarnya aku tidak mengatakan saudaramu meninggal, tetapi jika itu terjadi, menangislah. Jadi Yesus mungkin mengatakan, bersukacitalah karena namamu ada tertulis di dalam kitab kehidupan, bukan karena itu pernah ada, dan bukan bahwa sesuatu seperti setan tunduk padamu. Wahyu 3:16-17, maka karena kamu suam-suam kuku tidak panas atau dingin, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Sekali lagi mengacu pada orang Kristen nominal yang belum diselamatkan. Sementara keselamatan, dilahirkan dari Allah, terjadi pada satu titik waktu, biasanya dibutuhkan proses yang panjang sebelum seorang pengikut Yesus benar-benar bertobat, dan di sepanjang jalan adalah mungkin untuk tersesat dan jatuh, seperti yang dirujuk oleh banyak bagian ini.